Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini jamaahnya sampai penuh ke belakang ya. Insya Allah sampai malam 29 begini ya Pak. Nanti saya lihat deh malam 29 ke sini. Ini bukti dari la'allakum. Buktinya begini. Mau ngapain lagi kita hidup Pak? Kalau bukan mencari la'allakum tattaqun. Capek-capeknya Bapak Ibu siang hari keroncongan berpuasa ya, kemudian dengan ibadah sholat berjamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, bacaan Qur'annya. Udah berapa juz hari ini? Santri 10. Siapa 10? Antum? Oh anak-anak gitu. Kalau Pak Haji Iwan sendiri 20 ya. Hadirin, capek-capeknya Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah Ramadan, ini tujuannya tadi itu la'allakum tattaqun. Sebab ada orang Islam, orang beriman yang enggak bertakwa. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang kita ini dipanggil orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. La'allakum, dipanggil orang beriman supaya bertakwa. Karena ada orang beriman enggak bertakwa, lama-lama imannya habis tuh. Ini bahaya kalau iman Islam udah habis. Apa yang Nabi katakan dalam hadis Sahih Muslim, ya Allah, kata baginda, akan datang pada satu masa nanti, yusbih mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya itu untuk kesenangan dunia, hadirin. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, orang paling enak hidupnya Pak, hartanya bukan cuma miliar, mungkin triliun. Dia punya pesawat pribadi, punya ini, punya macam-macam, hadirin. Rumahnya bahkan tiangnya dari emas, bahkan toiletnya dari emas. Ada toilet dari emas Pak. Udah pernah lihat rumah klosetnya itu dari emas? Belum pernah lihat? Nih Pak Rijal yang biasa ke Eropa mungkin ada. Itu Pak Rijal kan ya? Tumben Pak kelihatan. Hadirin, kloset tempat BAB-nya aja dari emas. Setelah dia dicelupkan dalam neraka Allah Ta'ala 1 detik, kata Nabi. Summa yusbaghu sibqatan finnar. Dicelupkan di api neraka 1 detik. Allah angkat dia, Allah tanya, wahai hambaku, engkau orang yang paling enak hidupnya, engkau yang paling senang hidupnya, apa yang engkau inginkan selalu dapat, hartamu berlimpah, aku berikan kepada engkau, tapi engkau tidak beriman kepada aku, engkau sujud kepada aku, setelah aku celupkan dalam neraka aku sedetik, apa yang sekarang engkau rasakan? Kata si orang kafir ini di akhirat, ya Allah Tuhanku, aku setelah engkau celupkan 1 detik dalam neraka jahanam, enggak pernah saya merasakan nikmatnya kehidupan dunia 60-70 tahun. Kemudian Allah celupkan ke dalam surganya, sibghatan, sekali celupkan. Sekali celupan orang yang paling miskin, paling papa, paling enggak punya apa-apa, tapi imannya kal jibal, kayak gunung, hadirin.
Bukannya dia miskin karena malesnya. Ini dilarang dalam Islam, miskin males. Ya, dia sudah berusaha untuk mencari nafkahnya, tapi memang rezeki yang Allah berikan cuma segitu kadarnya itu. Tapi dia Masya Allah, sholat berjamaah, dia jaga tahajud, akhlaknya baik, enggak nyusahin orang, enggak minta-minta. Hadirin, setelah dicelupkan ke dalam surga Allah Ta'ala, 1 detik Allah angkat dia. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai hambaku yang paling susah hidupnya, tapi engkau tetap beriman kepada aku, engkau tetap sujud kepada aku, engkau tetap Islam kepada aku, engkau menyerahkan diri engkau dengan peraturan-peraturanku. Sekarang setelah aku satu detik saja aku celupkan dalam kenikmatan surgaku, kira-kira engkau pernah merasakankah 60-70 tahun hidup yang susah? Dia berkata, ya Allah, aku setelah menikmati 1 detik saja nikmat surgamu ya Allah, aku enggak pernah merasa kalau aku adalah orang paling susah di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun ini harus kuat. Ya, makanya ibadah puasa kita betul-betul nih habis tarawih niat, ya Allah saya niat puasa keesokan hari karena engkau. Karena kalau enggak niat puasa sah enggak? Tidak sah. Nawaitu shauma ghadin, bagi yang pakai nawaituan nih, ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ah, udah pada pinter tuh. Kok tahu, Pak? Siapa yang ngajarin? Yang benar. Jadi jangan dibaca Ramadan, nah, tapi dibaca Ramadan ni. Ya, nawaitu shauma ghadin ada. Mungkin ibu-ibu nih jarang dengar karena ibu-ibu baru sekarang kelihatan di masjid ini. Kalau 2 pekan kemarin, baru pekan kemarin ya, 2 pekan lalu kita khataman ngaji Riyadhus Shalihin di sini, ibu-ibunya paling cuma 1-2 orang. Ini udah banyak nih. Bu, dengerin Bu, kalau niat puasa jangan Ramadhana hadhihi sanati, itu salah grammar Arabnya. Bu, denger Bu. Jadi dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau ada yang ngerti bahasa Arab dibaca Ramadhana silakan. Tapi kesananya saya tanya, jadi apa itu kesananya? Gak ngerti kan? Ya udah Ramadhani saja, jangan Ramadhana. Hadirin, kenapa dalam Al-Baqarah 183 yang akhirnya la'allakum tattaqun, itu kan pertengahannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Pertanyaannya, siapakah orang sebelum kita? Ini ayatnya fikih puasa, tapi dalamnya aroma akidah yang sangat kental. Ayat ini membantah, sekalipun dia ulama, dikatakan ulama yang menyatakan semua agama masuk surga. Mana dalilnya? Ini pendangkalan akidah. Hadirin, kita berada di negara Pancasila UUD 45, kita wajib menghormati agama lain. Tapi kalau kiainya udah berkata semua agama masuk surga, pendangkalan akidah. Akhirnya ada orang datang ke saya, Pak Ustadz tahun ini saya nggak puasa deh. Kenapa Bapak? Kenapa nggak mau puasa? Karena masuk surga dengan Islam susah pakai puasa. Saya mendingan yang ibadahnya tiap minggu aja. Boleh pakai rok mini juga ibadahnya. Maksud Bapak gimana? Saya mau pindah agamanya Pak Ustadz. Karena Kiai Anu bilang semua agama masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa bilang? Mana dalilnya? Makanya ayat ini saya katakan 183 Al-Baqarah. Ini ayat fikih puasa. Tapi beraroma akidah yang sangat kental, sangat dalam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian? Jawabannya adalah semua nabi. Semua nabi punya syariat puasa. Semua nabi punya syariat sholat. Kenapa? Karena mereka semua beragama Islam. Ini penting. Masa sih Pak Ustadz? Semua nabi beragama Islam. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum. Berjuanglah kalian, bersungguh-sungguh kalian dalam beragama. Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama ini jadi beban. Puasa kita, bayar zakat kita, haji umrah kita, enggak jadi beban. Semuanya untuk kebahagiaan kita. Semua untuk kebaikan derajat kita di surga nanti. Hidup sementara Bapak Ibu. Emang Bapak Ibu mau berapa lama lagi di Pondok Kelapa ini Pak?
Mungkin saya duluan, mungkin Haji Iwan duluan. Siap Ji. Saya sih pasrah aja Ji. Ya, Haji Iwan Masya Allah nih. Ya, memang pasaknya masjid ini ya Pak Haji. Hadirin, Allah katakan kemudian agama ini amalannya nggak jadi beban. Huwa jtabakum wa ma ja'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama kakek kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Allah sudah menamakan kalian semua orang-orang muslim min qablu sejak zaman Adam alaihissalam. Pak Ustadz, kalau Nabi Nuh agama Islam. Dalam surat Yunus ayat 72 surat ke-10. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, aku tidak pernah minta upah ganjaran dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Yang memberikan upah ganjaran hanya Allah. Kata baginda Nuh, wa umirtu, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Demikian juga baginda Ibrahim, baginda Yakub dalam Al-Baqarah 132 surat kedua. Beliau berkata, Allah firmankan, wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putra mereka, ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian juga Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng. Dalam hadis Bukhari, Nabi katakan, innahu utiya syatru jamalid dunya. Nabi Yusuf diberi kegantengan, setengah ke dunia, setengah kegantengan dunia ini untuk Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi untuk warga Darul Ma'arif. Makanya adik Pak Rijal gitu ya. Adik Pak Imam nih. Ya. Hadirin, Bapak sekalian, Nabi Yusuf jelas sekali perkataannya. Dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, engkau telah berikan aku kerajaan semesir ini. Kan beliau raja Mesir menggantikan Al-Aziz. Kemudian beliau menikah dengan Siti Zulaikha. Yang memang Siti Zulaikha saat itu masih perawan itu. Menikah dengan Al-Aziz itu belum punya anak. Setelah menikah dengan baginda Yusuf, maka punya anak dua itu hadirin. Kemudian Allah katakan, Nabi Yusuf berkata, Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi ya Allah. Mukjizat Nabi Yusuf salah satunya bisa mengartikan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindung aku dalam kehidupan dunia dan akhirat ini ya Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslima, wafatkan aku, matikan aku dalam keadaan muslim. Jelas banget perkataan Nabi Yusuf, beliau orang Islam dan beliau punya syariat puasa minimal 3 hari setiap bulan. Demikian juga Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis di negeri Sabak sana di Yaman, yang mereka dengan kaumnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah Ta'ala. Sebelum didatangi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, jangan tanya pasukan Nabi Sulaiman. Jin Ifrit aja tunduk sama Nabi Sulaiman. Sekalipun Jin Ifrit itu kafir, belum beriman kepada Nabi Sulaiman. Jin Ifrit itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Saktinya itu Jin Ifrit, Bapak Ibu. Singgasana Nabi Sulaiman, yang maksud kami singgasana Ratu Bilqis yang tingginya 10 meteran itu dari negeri Sabak. Kata Jin Ifrit, wahai Tuan Raja Nabi Sulaiman, kalau engkau menginginkan aku bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu Tuan duduk kemudian bangkit lagi, maka sudah ada. Kata Raja Sulaiman, wah Ifrit maksudnya. Iya kan? Kalau bahasa Betawi ini saya singkat ya, Prit gitu ya. Ifrit, kalau memang engkau bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis dari sini sebelum dia masuk Islam, kalau saya pakai berdiri dari kursi saya terlalu lama lah. Bisa nggak ada yang lebih cepat? Rupanya ilmunya manusia yang beriman kepada Allah, yang menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama, ini lebih tinggi daripada Jin Ifrit. Rupanya bendahara Nabi Sulaiman yang namanya Asib bin Barkhoya, beliau katakan, wahai Tuan Raja, insya Allah aku bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis dari mana? Dari Yaman menuju Palestina, bukan dengan Tuan pakai berdiri dari tempat duduk Tuan. Cukup Tuan berkedip matanya, pejamkan, buka lagi, insya Allah sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, tuh Prit, dengar. Ini bendaharnya Nabi Sulaiman, hebat sekali. Hadirin, akhirnya Ratu Bilqis dengan rakyatnya datang. Mereka berkata, beliau itu Ratu Bilqis
belum beriman kepada Allah. Sampai ke Palestina, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Beliau berkata dalam surat An-Naml ayat ke-44 itu, surat ke-27. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Lillahi rabbil. Pokoknya nggak ada jalannya, nggak ada kebahagiaannya bagi seorang kalau nggak Islam, hadirin. Baik, kemudian Nabi siapa? Nabi Musa dengan Yahudinya itu. Yahudi saat itu bukan agama, Bapak Ibu. Yahudi saat itu berupa marga, suku dan kabilah. Orang-orang Yahudi bukan agama. Menjadi agama Yahudi setelah mereka merubah-rubah Taurat. Nabi Sulaiman, maksud Nabi Musa dengan Tauratnya beragama Islam. Makanya Nabi Musa punya syariat puasa bulan Muharram tanggal 1, tanggal berapa? 10. Itu pun diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi Islam terakhir ini. Islamnya Nabi Musa ada puasa minimal 3 hari serta 1 hari tanggal 10 Muharram untuk mensyukuri Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad menjadi syariat puasa sunnah kita tanggal 10 Muharram. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sabdakan, siapa yang berpuasa sunnah 10 Muharram dihapus 1 dosa tahun yang lalu. Apa kata Nabi Musa, hadirin, dalam surat dalam surat Yunus ayat ke-84 surat ke-10. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, kalian harus berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Yahudi saat itu orang muslim, Bani Israelnya. Setelah beragama Yahudi, mereka merubah-rubah Taurat. Kemudian hadirin, Nabi Isa dengan para penghafal Injilnya yang jumlahnya 17 atau 18 orang yang disebut dengan Hawariyun. Mereka orang Islam. Allah kukuhkan dalam Al-Quran, bukan dalam hadis, dalam Al-Quran bahkan. Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-111. Boleh dibuka itu. Wa'id auhaitu ilal hawariyin. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan, aku berikan petunjuk kepada hawariyin, kepada pengikut Nabi Isa, pengikut setianya yang jumlahnya baru 17-18 orang saat itu. An aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku. Wabi rasuli, beriman kepada Rasulku Isa bin Maryam. Qalu, mereka semua menjawab. Orang-orang yang menerima ajaran Injil pertama kali menjawab, qalu amanna, kami beriman kepada Engkau ya Allah, washhad, dan saksikanlah bi annana muslimun, kami orang muslim. Hadirin, Ibu Bapak, kalau Anda mendapat kitab Taurat dan Injil yang asli, kira-kira boleh nggak kita amalkan? Boleh nggak kita ngamalkan Taurat, Injil dan tinggalkan Al-Quran? Haram hukumnya. Kitab itu cukup untuk menjadi keyakinan bahwa Allah pernah menurunkan daripada Zabur, Taurat, Injil, Sahifah Ibrahim, Sahifah Yusuf, Sahifah Yunus. Nabi-nabi yang tidak punya nama kitab disebut Sahifah. Itu semuanya sudah ajarannya disempurnakan dalam Al-Quran. Kalau ada hari ini kitab Ibrani yang asli Tauratnya, Injilnya diterjemah dalam bahasa Indonesia, yang aslinya itu, dan Anda mengamalkan itu, yang memvonis, yang memberikan judgment kepada Anda, bukan ulama, Allah yang katakan Anda kafir. Coba adik-adik dibaca ayatnya. Lam yakunil ladina kafaru, baca coba Pak. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini kan ahli kitab, Yahudi Nasrani, ayat ke-6-nya coba. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab Allah sebut sebagai kafir. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah batu, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah dewa-dewa. Fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam. Bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai yang memvonis. Ulama cuma menyampaikan saja. Jangan salah akidah dalam ayat puasa, fikih puasa, di dalamnya ada ayat akidah, keimanan yang sangat dalam, sangat kental. Bahkan terakhirnya Allah katakan fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa Allah katakan mereka sebagai sebaik-baik seburuk-buruk makhluk? Kenapa dikatakan syarrul bariyah? Karena mereka tidak menyampaikan kitab-kitab mereka yang asli secara benar, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka kukuhkan, yang tidak mereka buang. Makanya malaikat yang paling dicintai oleh Allah, malaikat siapa?
Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dibenci sama Yahudi. Kenapa? Karena mereka meyakini malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Kenapa? Nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel, tapi penutupnya adalah dari orang Arab. Mereka sangat benci kepada Jibril alaihissalam. Inna lillahi wa inna raji'un. Para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan baru malam ketiga ini. Semangat Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan lupa juga untuk betul-betul kita niat di awal, di tengah, dan di akhir kita hanya karena Allah Ta'ala. Tujuannya satu saja. Ya Allah, kalau engkau cabut nyawa kami, engkau kembalikan kami ke alam akhirat, ke alam kubur ya Allah. Tentu ya Allah engkau pakaikanlah pakaian Islam, pakaian iman. Sehingga kita semua meninggal bisa mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala perihala daripada iman Islam kita, anak cucu kita, keluarga kita, dan orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Kata-kata kafir ini bukan untuk ngebully, kata-kata kafir bukan untuk menghina, kata-kata kafir bukan untuk radikalisme, kata-kata kafir bukan untuk terorisme, tapi kata-kata kafir dalam Al-Quran supaya kita ada risau, ada sayang kepada mereka yang belum Islam, supaya kita berdoa paling tidak, ya Allah kasih hidayah kepada mereka. Semoga kita masuk surga bersama seluruh manusia yang kita doakan. Allah terima daripada taubat-taubat kita dan mereka semua. Dan Allah SWT pertemukan kita dengan baginda Nabi SAW di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.